Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah sudah makan semua? Sudah. Kenapa jadi ada yang sudah makan dan ada yang belum makan? Kira-kira tadi karena telat bangun? Telat bangun dan tidak makan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, pujian kepadamu pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai pelajaran kami. Berkatilah pelajaran seni rupa kami pada hari ini, kiranya pelajaran kami ini bisa menjadi pelajaran yang baik untuk kami belajar di masa depan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan satu buah lagu daerah dulu. Kira-kira apa lagu daerah ini? Anak-anak pisang, apa semua? Tidak. Ya, kita menyanyikan satu lagu angka pisang. Semua ulangannya suaranya dikeluarkan ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Masak biji diurung bari-bari. Mangga lepok, masak kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya syurukan. Bengkok dimakan api, apinya syurukan. Siapa bandis burung dikirim di dawang. Siapa bandis burung dikirim di dawang. Oke. Hari ini kita akan mulai pelajaran pada bab 1, yaitu pada buku seni rupa. Maka kita hari ini belajar tentang seni rupa. Jadi kita tidak hanya belajar tentang seni suara, kita tidak hanya belajar tentang seni tari, seni teater, tetapi kita hari ini belajar tentang seni rupa. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, apa sih itu seni rupa? Ada yang tahu? Tidak ada. Seni rupa adalah seni yang mengajarkan kita tentang beragam macam rupa-rupa yang ada di dunia. Contohnya ini. Ini adalah seni rupa yang berbentuk lukisan atau gambar. Di sini kita bisa melihat ada pohon, ada awan, rumput, dan juga gundulan-gundulan batu. Kira-kira kalau gambar ini bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa jadi tidak bisa? Karena kita belum mencobanya. Salah satu contoh. Ya. Selanjutnya di sini sekarang ibu mau bertanya dulu. Kira-kira kondisi rumah kamu dan lingkungan kamu seperti apa pagi ini? Apakah dalam kondisi bersih? Apakah dalam kondisi banyak rumput-rumput dan banyak daun yang bertebaran? Bagaimana kondisi rumahmu pagi ini? Banyak daun. Punya Cia bagaimana? Banyak daun. Tapi rumah Cia dekat air. Terus daunnya dari mana? Daunnya dari sini. Kemudian punya Putri, kira-kira yang berjatuhan dan bertebaran itu daun apa buahnya? Daun durian. Bagaimana di sini? Apakah ada yang berjatuhan daun durian? Atau apakah yang ada yang berjatuhan buah durian? Hati-hati kena kepala. Kalian jangan pernah takut kalau kena durian. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada. Karena kalau kalian takut kena durian, kalian bisa mabuk kalau makan durian. Baik, sekarang ibu juga mau bertanya kembali bagaimana tentang keadaan rumah tetangga kalian. Apakah kira-kira rumah tetangga kalian bersih atau malah lebih kotor dari tempat tinggal kalian? Kira-kira bagaimana penyaman rumah tetangga kalian, bersih apa tidak? Bersih. Kenapa punya rumah? Tiduran. Moniknya tiduran, tidak mau membersihkan halaman rumahnya, tetapi halaman rumah tetangganya bersih.
membersihkan. Jadi tidak ada susahnya ambil sapu, ambil serok, sapu. Jadi kalian akan mendapatkan satu buah halaman yang bersih, halaman yang rapi, dan tentu saja halaman yang nyaman dan enak untuk dipandang. Sekarang di sini pula ada satu buah contoh bagaimana kita menggambar. Sebelum kita menggambar di sini, karena buku kita ada keterbatasan, mungkin hanya ada 1-2 saja dan belum datang, kita bisa melihat di depan kita ini atau buku yang ibu pegang ini kira-kira gambar lukisan apa kira-kira? Pemandangan. Kira-kira pemandangan yang ini apakah ada di tempat kita seperti ini? Karena di tempat kita selain tepatnya berada di daerah bawah, kita tidak mendapatkan daerah yang seperti ini. Tempat mereka ini sangat asri, tempat mereka ini sangat luar biasa, sangat baik, dan tentu saja sangat segar udaranya. Kenapa bisa dibilang segar? Mereka pada lukisan ini adalah orang-orang yang berada di daerah Jawa. Mereka yang berada di pemukiman yang memang benar-benar tempatnya itu asri dan sangat nyaman dan adem. Terus bagaimana dengan tempat kita yang tidak memiliki seperti ini? Tempat kita menjadi kumuh, tempat kita penuh asap dan penuh alat bakaran. Karena kemarin juga kita baru saja mengalami yang namanya kabut asap, dan itu semua disebabkan karena orang-orang yang membakar ladang. Nah, begitu. Sekarang di sini dalam lukisan atau gambar di samping terlihat beberapa orang petani sedang melakukan kegiatan di suatu lingkungan pedesaan. Kegiatan tersebut seperti menanam padi, membajak sawah, menjemur pakaian, dan ada pula hewan peliharaan. Nah, di sini sama seperti kita juga di kota kita atau di desa kita, ya. Bedanya jika punya orang lahannya sangat besar, padinya sangat banyak, punya kita harus dibakar dulu. Itu yang menyebabkan kabut asap tadi. Tetapi setelah kita membakar lahan, kita juga bisa dengan mudah menanam padi. Kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang dilakukan pada lukisan ini. Hanya saja mereka berada di satu tempat lahan, satu rumah, dan satu tempat pedesaan. Beda dengan kita. Kalau kita pedesaannya jauh ke dalam atau jauh ke mana itu namanya, sejenis pedalaman, dan naik lagi dari desa tempat kita. Jadi orang berladang pun jauh dari rumah. Begitu pula. Ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa melihat keragaman lingkungan sekitar atau perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya di pedesaan tidak? Tidak. Ya. Jadi karena buku kita ini sangat terbatas, jadi ibu perlihatkan kalian dari satu buku saja. Ya. Di sini adalah gambar yang sangat menunjukkan rapi dan berjajar pada sebuah komplek perumahan. Dan ini biasanya ada pada daerah atau kota kita Palangkaraya. Sebenarnya di sini juga ada mungkin. Di mana itu? Di tempat di atas. Ya. Perumahan atau BTN di atas. Ini jenis perumahan atau BTN yang sangat rapi di sebuah komplek. Kita hidup bertetangga di komplek perumahan tersebut. Nah, di lingkungan sekitar ada beragam orang yang berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Adanya keragaman itu harus dijadikan sebagai alat pemersatu di lingkungan sekitar. Nah, makanya di sini yang hidup di sekitar komplek ini tadi tidak hanya kita orang Dayak. Contohnya, kita orang Dayak tinggal di satu rumah nomor 1, PTN nomor 1, bertetangga lagi dengan PTN sebelah atau rumah sebelah orang dari suku Madura, contohnya, yang sebelah lagi dari Jawa, yang sebelah lagi dari Flores atau dari NTT. Kira-kira kalau bertetangga dengan mereka ini akan baik? Tentu saja akan baik karena kita
tugas. Jawab di buku kamu, ibu akan mendikte. Yang pertama, mengapa dalam mengamati lingkungan fisik dan lingkungan sosial dapat dikatakan menjadi pengalaman menarik bagimu? Kenapa di sini kita mengamati lingkungan fisik dan lingkungan sosial dikatakan menjadi pengalaman menarik? Kira-kira bagaimana? Apakah jika kita belajar tentang lingkungan, kita akan mendapatkan hal menarik di dalamnya? Akan mendapatkan kira-kira seperti apa hal menariknya? Ada yang tahu? Nah, selanjutnya kita akan belajar menggambar rumah. Sekarang buka buku gambar kalian. Kita akan menggambar rumah. Tapi sebelum menggambar rumah, ibu beritahukan dulu kepada kalian, ibu memang tidak mahir dalam menggambar. Tetapi kita belajar bersama-sama tentang teknik perspektif, tentang sketsa objek, kemudian kita belajar tentang warna dan juga belajar tentang bagaimana membentuk rumah yang baik, rumah yang bagus. Nah, kita gambar di depan. Kita akan belajar tentang perspektif dasar rumah. Sebelum kita menggambar, ibu akan menjelaskan dulu satu persatu apa itu prinsip-prinsip seni rupa dalam rumah. Dalam seni rupa, metode atau cara yang dapat digunakan untuk menggambar rumah adalah dengan cara meniru objek yang digambar atau dikenal dengan sebutan mimesis. Apa itu mimesis? Mimesis berasal dari kata mimikrai yang berarti tindakan menirukan. Mimesis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti tiruan perilaku atau peristiwa antar manusia. Mimesis adalah proses peniruan yang menjadi proses penciptaan suatu karya. Dalam dunia arsitektur dikenal dengan gaya mimesis. Nah, jadi mereka arsitektur yang biasa membuat rumah atau gedung sekolah seperti tempat kita ini menggunakan mimesis, ya, menggunakan metode ini agar bisa membuat rumah. Juga misalnya kalian, orang tua kalian mau membuat pondok atau rumah-rumahan kecil di ladang, biasanya itu tidak hanya menancapkan kayu-kayu saja, ya, tidak hanya menancapkan kayu 1, kayu 2, kayu 3 yang membentuk lantai. Tetapi di sini orang tua kalian menyewa atau mengambil beberapa tukang yang sudah paham tentang bagaimana membuat rumah. Jadi membuat rumah ini tidak asal-asalan. Begitu pula jika kita gambar dengan pulpen, kita gambar dengan spidol, kita gambar dengan pensil. Kita tidak hanya menggambar seperti ini. Sudah, ibu juga bisa menggambar rumah kita seperti itu. Ini adalah gambaran rumah kita pada saat kita taman kanak-kanak yang biasanya tidak kurang dari awan dan dari matahari tersenyum. Benar tidak? Siapa di sini suka menggambar matahari tersenyum? Tidak ada yang suka. Baik, ada di belakang, ada 3 orang di belakang yang suka menggambar matahari tersenyum. Kira-kira kalau menggambar rumah, tentu saja harus ada jendela
keluar, tentu saja seperti itu. Awas kalau kalian tidak menggambar dengan pintu dan jendela. Nanti bagaimana kalian keluar? Apa kira-kira dari kolong rumah? Apa kira-kira keluarnya dari atas atap? Tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian bukan hanya metode, kamu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip seni rupa dalam menggambar rumah tetangga. Nah, yang kita gambar adalah rumah tetangga, bukan rumah kita. Jadi kalau kalian melihat rumah tetangga kalian ada pohon terangnya, kalian melihat rumah tetangga kalian ada sarang lebahnya di depan rumah, digambar tidak? Harus digambar karena kita melihat gambar kondisi rumah tetangga. Kita akan menggambar sedikit saja tentang rumah tetangga, bukan rumah tetangga. Nah, yang pertama adalah teknik perspektif. Secara umum, perspektif adalah tampilan objek berdasarkan sudut dan jarak pandang. Perspektif di sini dimaksudnya tampilan objek berdasarkan sudut dan jarak pandang dari arah depan. Adapun warna yang disesuaikan dengan objek yang dilukis. Nah, yang kedua, sebelum menggambar rumah, kiranya kamu perlu membuat sketsanya terlebih dahulu. Apa itu sketsa? Sketsa adalah gambar atau lukisan kasar dan ringan atau gambaran garis besar dari suatu objek yang belum selesai. Nah, ini seperti ini. Sebelum kita kasih warna, biasanya kita akan menggambar sketsa atau kerangka atau gambar-gambar yang diarsir dengan pensil terlebih dahulu. Kita tidak mungkin menggambarnya langsung dengan warna. Tentu saja kita harus menggambar sketsa dari atap dulu, induknya dulu, jendelanya dulu, pohon-pohonnya, kalau ada awan, kalau hari hujan biasa dikasih matahari. Gimana kalau hujan dikasih matahari? Yang ada kasihan mataharinya nanti redup. Seperti perasaan kalian. Senyum-senyum. Baik, selanjutnya nomor 3 adalah warna. Dalam seni rupa, warna merupakan salah satu unsur penting. Apa itu warna? Warna adalah pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Contohnya seperti ini nih. Kalian bisa melihat gambar yang sudah kita gambar dan sudah kita warna, bahkan sudah kita tempel pada dinding kita yang putih. Ada pantulan warna merah, ada pantulan warna kuning, ada pantulan warna hijau muda, ada coklat-coklat sedikit. Kira-kira nanti kalau kalian menggambar sketsa rumah, kalian mau warnanya apa? Kira-kira akan pakai warna hitam semua? Tidak. Jika kita memakai warna hitam, cukup pada atap saja, contohnya, atau pada kayu-kayu penggalangnya. Jangan menggambar rumah hitam semua, yang ada malah rumahnya nanti dipenuhi oleh burung gagak. Dan nanti orang akan melihat itu rumah tetangga siapa, hitam semua, ternyata rumahnya horor, banyak hantunya di dalamnya. Gak mungkin kalian menggambar rumah tetangga kalian seperti itu. Benar tidak? Rumah tetangga kalian tentu saja seperti rumah kalian juga, banyak warna, rapi, tentram, rapi, tentram, aman, ya seperti itu. Jangan tegang pada saat belajar, senyum dong, keluarkan. Baik, kita akan belajar menggambar sketsa rumah. Yang pertama, kita akan menggambarkan garis-garis. Buka buku kalian, keluarkan pensil, keluarkan penghapus dan pensil warnanya. Kita belajar menggambar rumah, ya.
sketsanya kurang lebih seperti itu. Kalau bisa kalian menggambarnya lebih bagus daripada ibu ya, karena ibu tidak bisa menggambar. Ini adalah sketsa rumah yang ada di buku. Sekarang tugas kalian adalah memberikan warna pada lembar rumah ini, dan kalian bayangkan ini adalah rumah tangga kalian. Kalian ingat dan kalian bayangkan kira-kira sebelum kalian berangkat sekolah tadi di sekitar rumah tetangga kalian ada apa? Ya, warna coklat. Lalu sekitar rumahnya ada apa tuh? Nih. Pohon. Ada pohon. Ayo, punya Satria. Menggambarnya harus bagus ya, pakai penggaris. Nanti kalau menggambar tidak pakai penggaris, tidak bagus. Karena kita belajar menggunakan sketsa. Di sini nanti ya, setelah kita menggambar ini akan kita tebalkan. Kita tebalkannya di mana? Sejenis seperti ini, kita arsir. Di arsir itu sejenis apa ya? Tapi kayak pensil gitu loh. Tadi ibu belum mengabsen kalian ya, ibu absen dulu ya. Ya, karena tadi ibu lupa absen, sekarang ibu akan absen dan akan menulis kehadiran kalian dulu ya. Aditya, hadir. Catherine, hadir. Becia, hadir. Firman, hadir. Liana, hadir. Emma, hadir. Monique, hadir. Satria, hadir. Gisela, hadir. Firman, hadir. Asti, Hadir. Jason, hadir. Jasmine, hadir. Margaret, hadir. Siapa ini yang tidak hadir? Leo, hadir. Jusira, hadir. Oh, Jusira. Anes, Hadir. Arya, hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Joshua. Joshua, kemana Joshua? Izin sakit. Sakit. Nanti kalau ada temannya sakit, jangan dibiarin ya. Diberitahu, tidak usah terus sekolah dulu dan berikanlah surat izin. Dan tentu saja yang kalian lakukan sebagai teman yang baik adalah menengok temannya. Tidak usah sampai membawa hadiah atau untuk apa. Ya, yang penting ditengok saja. Kasihan temannya sakit. Silakan kerjakan tugasnya terlebih dahulu. Tiga. Tiga.
warna, kemudian ada pohon-pohonnya. Seperti itu ya. Saya tulislah dengan jawaban sendiri agar dipahami. Hari ini juga banyak yang tidak hadir ya. Mungkin karena kalian main hujan kemarin. Kemarin kita main hujan, jangan sampai ada yang lain-lain. Kita banyak yang tidak turun kemarin, mesti tidak sakit. Monik main hujan ke kemarin Monik? Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Wah, bagus gambarnya ya. Bagaimana dengan orang anak-anak yang di belakang? Bisa. Bisa. Ayo Celi. Celi warnanya harus bagus. Bagi yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Bagaimana? Apakah ada kendala dalam mengerjakan atau menggambar sketsa? Tidak ada. Ada. Ayo, lagi yang lain. Berarti sekitar rumah tetangga kalian ada yang tidak ada pohonnya? Ya. Iya. Saya Pohonnya sudah ditebang. Ada lagi?
di sekitar rumah firman ada Andi. Andi ada uang kira-kira yang kita lakukan. Rumah tangga Putri juga nggak ada pohonnya. Ditebang kah? Baik, sudah selesai semua. Karena mengingat waktu kita yang tinggal sedikit, jadi ibu akan memberikan kalian tugas ya. Sekarang, karena mengingat waktu kita sisa sedikit, ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya bisa berkelompok ya. Berkelompok menggunakan buku ini, maksudnya karena buku kita cuma ada sedikit, buku seni rupa kita banyak yang belum datang. Jadi mengerjakannya secara berkelompok di rumah temannya. Jadi silakan kalian membawa bukunya, nanti satu kelompok berisikan 3 orang atau 4 orang, ya, dan dikumpulkan hari Jumat depan. Dan tugasnya ada pada halaman 10, yaitu pilihan ganda 1-8. Kemudian maaf, tadi pilihan gandanya 1-10 ya, maaf ya. Kemudian esai 1-5 dan esai bagian 3 1-5. Cukup itu saja. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran kita hari ini. Tutup mata dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan karena telah memberkati pelajaran kami dan telah menyertainya. Saat ini kami akan tutup pelajaran kami dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di jalan agar kami selamat sampai tujuan kami di rumah.